sebentar dulu, sebentar dan dulu, Maria sebentar. Magdalena. Sebentar dulu, Bang Binsar. Dari tadi Bang Binsar kan tidak menyimak. Ini Bang Welingre punya data, ada data. Dia bahkan, sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar dulu, sebentar, sebentar dulu. Tadi sudah on cam dia, oleh Kamikaze disuruh on cam, dia on cam. Bahkan sama Kamikaze disuruh membuka KTP-nya. Dia tidak percaya, di Kamikaze itu mengklaim bahwa dia Muslim. Dia tidak menunjukkan wajahnya, tidak menunjukkan mukanya, takut kan? Wajah Welingre ini ditunjukkan, fotonya ditunjukkan. Kamikaze yang gini. Yesus gini. Kamikaze yang tidak berani. Weleng ini Kristen apa ya? Masuk Kristen tidak bisa berani. dijelaskan. Welingre ini Kristen, Bang Binsar. Silitonga tahu, diam dulu Silitonga, matiin aja itu layarmu. Iya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Bang Welingre, Bang Binsar, Welingre ini adalah seorang Kristen. Tadi sudah ditunjukkan KTP-nya, sama Bang Hendy juga suruh tunjukkan KTP-nya beserta fotonya. Bukan KTP saja, mukanya tadi nggak kasih tunjuk tuh. Yang tidak ditunjukkan mukanya Kamikaze. Saya terima. Mukanya Kamikaze. Kalau mukanya Bang Welingre ini tuh ditunjukkan. Saya dulu sama Weleng ini Pak Ustadz, boleh nggak? Ya silakan. Oke, gini Weleng. Tunjukkan dulu Yesus ada di perjanjian baru, mulai ada. Di mana di perjanjian baru, ayat berapa, surat apa Yesus menikah dikatakan. Dan siapa yang memberkati dia, siapa saksinya, bagaimana kejadiannya? Jawab. Sabar. Gimana? Ya. Aku izin ya, ini aku curiga nih ya, Yohanes 2 ini. Nggak diam dulu, nggak ada ilmu kau Enggak. Menjelaskan kita Aku nggak mau menyimpulkan. Aku nggak mau menyimpulkan. Dulu, Bang Andi, tutup dulu. Bang Andi. Aku sama Weleng dulu yang mengaku Kristen itu. Perlihatkan nih KTP aku. Mana muka kamu, masa muka kamu yang sekarang? Kota Kamu Makassar. Ini Pertunjukan di kamera. Tunjukkan mukamu di kamera. Bukan ke KTP-nya, bangsa. Gini loh, host. Dia menunjukkan KTP sama nggak dengan mukanya gitu loh. Nah, dengan mukanya. KTP orang lagi yang jangan memaksa untuk membuka privasi orang lain. Coba Bang Binsar gini. Namanya aja ditutupin, host. Namanya aja ditutupin. Loh iya, ini kan privasi. Sudah ditutup. Sudah KTP-nya. Takut rungkat. Sudah. Anda Bang Binsar bisa menunjukkan ayat berapa, wajahnya. tertulis gimana Yesus itu menikah, bro. Ayo, tunjukkanlah. Jangan jadi kau. Saya curiga pernikahan di Kana. Manusia yang tidak bermoral. Ya, dia sudah menutupi. Sebentar dulu Bang Andi. Tidak tunjukkan mukanya. tunjukkan KTP-mu, wajahmu. 1% nih. Sebentar dulu Bang Andi. Mau kabur dia. Mau kabur dia. 1% katanya bacanya. Coba Binsar pandangan, kau buka lu KTP-mu, muka itu. Boleh? Tidak, muka dia bukan KTP-nya, muka dia. Silakan Binsar pandangan. Mana KTP-mu? Mumi bisa. Saya buka KTP sama orang ini. Ngapain dia buka KTP kalau kamu berani, kalau kamu benar-benar. Kalau kamu nggak tipu, kalau kamu nggak tipu, buka mukamu, tunjukkan mukamu di kamera. Tunjukkan mukamu di kamera. Selesai. Teman-teman Islam. Perlihatkan KTP udah aku perlihatkan. Sekarang mau lihat muka lagi. Buka KTP dengan muka lagi. Buka, tunjukkan mukamu, bukan KTP-nya. Orang semua orang Satu-satu bicara. Siapa saja bisa tipu, tapi kan mukamu asli. Kan sudah diklarifikasi sama Bang Hendy. Kalau kamu berani mukamu asli, tunjukkan di layar. Bang Binsar kan baru datang, Bang Binsar kan gitu kan. Wah ini. Kenapa bicaranya berebutan sih? Walangre kena hapus Walangre kena hapus kena pelanggaran karena membuka KTP tadi. Udah kan sampai dia turun nggak ditunjukin di mana itu ayatnya. Ya, tidak, gimana itu? Tidak tunjukkan mukanya saja kita bisa curiga ke muka. Enggak, dia kena pelanggaran. Wah, dunia lagi Pak Ustadz. Jadi gini teman-teman, dia kan sudah menfitnah kitab kami. Biarlah kami internal kami dulu menjelaskan. Iya, nggak ada yang larang kok. Nggak ada yang larang. Udah naikkan lagi dia. Ya nggak usah KTP gitu juga sebenarnya. Cuma ya ditunjukkan aja ayatnya. Kita bukan mau berdebat sama KTP dia itu, gitu loh. Debat ayatnya, bukan KTP-nya. Mukanya saja nggak kasih tunjukin, itu berani nggak? Nggak berani kan? Anda sendiri kan nunjukin muka.
Nggak adil toh. Kalau saya disuruh buka kamera saya buka, tapi dia kenapa tidak buka? Ya udah nanti kalau dia naik suruh buka lagi toh. Karena kita naik sini Bang Handi, kita sopan sudah, kita menghargai juga saudara-saudara. Kenapa yang tadi Weleng itu dia hanya kasih tunjuk KTP tapi dia tidak bisa tunjukkan mukanya, itu yang membuat orang tidak percaya. Siapa saja bisa tipu KTP itu. Itu privasi. Coba Bang Binsar mau nggak buka on cam kemudian dibuka wajahnya? Ya udah sudah. Iya kan, privasinya buka, orang nggak boleh saya bisa dibuka buka. seperti itu. Yang penting Iya, saya bisa KTP-nya. buka. Iya, saya bisa buka. Tapi yang tadi kenapa dia tunjukin KTP saja? Itu kan dia menista, dia artinya dia menipu. Kalau saya simpel, kalau dibuka ya saya berani buka kamera, tapi yang tadi itu dia tunjukkan KTP saja. Apakah itu benar? Sesuatu yang tidak sama dengan Muslim tadi, ya dia mengaku Muslim, dia kasih tunjuk KTP saja. Semua tinggal percaya kan? Semua bilang ya itu KTP doang, itu bukan muka wajah kamu. Benar, sama kan yang tadi Weleng tuh, dia nggak tunjukkan mukanya, hanya kasih tunjuk KTP saja. Siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa nipu loh. Dia nggak ada lagi di bawah. Saya mau menunggu datanya, Pak Ustadz. Masalahnya menunggu tadi datanya Binsar saja. Pandangan ini juga nggak berani buka wajah dan KTP-nya pun nggak berani masalahnya. Saya sudah. Tadi dari saudara Muslim. Tadi ada salah satu yang membuka bahwa dia Muslim. itu kena peringatan, dihapus dari live, makanya untuk mengamankan akunnya, saya hapus dia. Hapus Welengre gitu kan. Cuman kesalahan saya tidak sempat men-screenshot. Seandainya saya sempat men-screenshot, saya tampilkan di sini, Bang Binsar. Nanti Welengre kalau memang ada di bawah, silakan naik lagi Welengre ya. Saudaraku, Nanti saya dia- ulangi, sama seperti tadi ada dari Kristen yang menyatakan bahwa dia Islam, dia kasih tunjuk KTP saja. Apakah saudara Muslim percaya? Enggak kan? Enggak percaya, sama dengan Kristen. Dia hanya menunjukkan KTP, tapi dia tidak menunjukkan identitas aslinya, wajahnya. Kalau dia laki-laki, dia tunjukkan wajahnya. Tapi begitu pengecut, artinya pengecut. Kenapa pengecut? Dia hanya bisa menghujat, memfitnah, tetapi dia lari dari kenyataan hidup. Itulah penghujat, itulah penghina, itulah pengecut. Iya, itu kamikaze memang penghujat memang itu Bang Mumi. Kamikaze itu penghujat dari dulu. Saya udah berani on cam kalau ketemu Kristen kayak gitu yang mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi dia menghujat, menfitnah gitu loh kitab itu. Dicoba Welengre kalau memang ada di bawah dan sambil ngecas katanya baterainya sudah hampir habis itu tadi kan bilangnya itu. Coba naik lagi Welengre. Weleng, jika kamu benar-benar dari Kristen, kamu tunjukkan pesonamu, tunjukkanmu, jangan pengecut. Jangan kamu setelah menghujat, setelah memfitnah, engkau lari dari kenyataan hidup. Itulah penghujat, itulah pengecut. Kalau jika kamu berani tunjukkan mukamu di live ini, di room ini, supaya banyak yang menyaksikan bahwa benar engkau adalah menunjukkan kebenaran itu. Tetapi engkau lari dari kenyataan, bukan kebenaran lah yang ada, tetapi fitnah lah yang ada. Waduh, kok dibilang fitnah Bang Momi? Tadi kan sudah diklarifikasi sama Bang Hendi. Saya sekali Sama lagi Bang Hendi kepada diklarifikasi. saudara-saudaraku Muslim. Tadi ada Kristen yang mengaku bahwa dia Muslim. Apakah saudara-saudara percaya dia hanya menunjukkan KTP? Tidak kan? Sama Kristen. Kalau kamu menunjukkan KTP, semua orang bisa memfitnah. Tapi wajah kamu jangan pengecut begitu. Wajah kamu asli itu yang dipertanyakan, itu tunjukkan. Selamat malam. Ini kenapa ini kok ribut-ribut ini? Saya baru naik, kurang paham ini. Kenapa konteksnya? Game tadi mana bro? Saya juga mau diskusi sama dia. Itu juga saya lihat mulai menjadi-jadi itu. Itu udah Islam belum itu? Di game tadi naikin lagi dong. Kami aja dulu diskusi. Saya sekali lagi, tadi ada salah satu Kristen yang mengatakan bahwa dia Muslim, dia menunjukkan KTP saja. Apakah dari saudara Muslim percaya? Enggak kan? Sama dengan Kristen. Kalau kamu hanya menunjukkan KTP, siapapun itu bisa. Karena itu kamu pengecut, kamu tidak menunjukkan identitasmu yang asli, mukamu, wajahmu yang asli di room sini, di live sini. Banyak ribuan orang yang menyaksikan, itu baru gentle.
Ya sudah, jangan ke kita Muslim. Kamu tadi ke Welingre, jangan kemudian ke Muslim, Bang Ome. Tidak bang, saya kan mengatakan tadi kan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dia KTP-nya Muslim. Apakah tadi saudara-saudara percaya? Tidak kan? Sama dengan orang Kristen. Ya, simpel. Oh, saya berani buka kamera. Kalau saya itu simpel, saya nggak pernah tidak menghujat, saya menghargai, tidak ada kata-kata kasar, saya berani buka kamera karena kebenaran itu setiap orang berhak untuk belajar. Nanti pasti naik kok kalau Welingre itu. Welingre selalu aktif dia. Ya, Welingre kalau memang sudah ngeces, sambil dia ngeces, tolong naik ya Welingre untuk klarifikasi Welingre. Tadi sudah klarifikasi sebenarnya. Kenapa kok mau diulang lagi? Saya bukan Pak, saya masih muda ya, aku dan saya asli orang Timor Leste. Kalau teman-teman Muslim yang mengatakan oke lah kita mengerti karena tidak gantian yang mana yang mau bicara Bang Binsar ini, Bang Binsar ini, silakan Bang Binsar. Iya gini loh, kalau teman-teman Muslim bernarasi seperti itu, saya tidak akan keberatan karena apa? Mungkin mereka tidak mengerti dan mempunyai tafsir sendiri. Ini ngaku Kristen loh Pak Ustadz, itu aja sih. Kayak berani saya sama dia, karena dia mengaku Kristen. Dia Memang di KTP-nya dia Kristen. Memang di KTP-nya dia Kristen tadi. Makanya saya kaget ada orang mengaku Kristen bahkan di KTP-nya, tapi itu yang pikirannya itu dia memahami Alkitab. Kayak gitu. Bukan Bang Bisri itu sempat men-screenshot KTP-nya ini? Nggak ada Pak Ustadz. Mungkin nanti di rekaman Pak Ustadz nanti ada tuh. Di rekaman nanti ada tuh di TikTok. Kalau buka rekaman ini sudah berapa jam saya Tapi live. Aku boleh menambahkan Pak Ustadz data si Welingre tadi dibawakan ya. Sudah. Ini antara Welingre dengan teman-teman Kristen kan gitu kan. Sama-sama Kristennya masalahnya. Sudahlah, kalau kita mau berdiskusi ganti tema yang lain aja. Ini dari tadi ada Yoshinoya juga mengkritisi kan tentang si Welingre ini. Ternyata si Welingre kan membuka KTP tadi kan. KTP-nya dibuka, terus kemudian di ini kan ditunjukkan kepada teman-temannya termasuk ke Bang Handi, dan betul bahwa agamanya dia Kristen, bukan Islam. Fotonya juga ditunjukkan fotonya. Tapi kenapa mukanya nggak ditunjukkan? Gitu saja Bang, simpel. Kalau masalah muka itu privasi. Coba Anda menyuruh CP itu kan, atau siapa itu yang selalu menghujat itu, suruh buka muka. Siapa itu? Haleluya. Boleh. Suruh buka muka, mau nggak dia? Iya, saya suruh dia tunjukkan muka, Weleng dua harus tunjukkan muka, selesai. Paham? Yo nggak bakalan mau lah. Kenapa Bang? Itu kan simpel Bang. Nggak bakalan mau Bang Momi. Christian Prin, JP itu yang penghujat, kemudian si Hale, coba suruh open cam. Mau nggak? Kalau Bang Binsar memang tidak ada hujatan, dia berani untuk open cam. Oh, berarti saya sudah ambil kesimpulannya. Berarti ulahnya Kristen juga ya. Kristen yang menyamar, makanya ada penyamaran juga. Selesai. Saya tidak bisa menyimpulkan Bang. seperti Saya paham, itu. Bang. Artinya ulah dari Kristen Saya yang tidak bisa mengaku Muslim, padahal dia Kristen, dia mengaku-ngaku Muslim, dia tunjukkan kata pela, makanya diikutin. Nah, kita berani menghujat orang pun berani menghujat kita. Itu simpel saja kesimpulan saya. Jelas intinya nggak boleh menghujat. Ya Kak, kan Nggak ada gunanya menghujat itu, nggak boleh. ya kayak ini harus diklarifikasi dua kali. Saya akui abang-abang di sini, para ustadz, para ulama yang di room sini, karena kalian memang mengatakan semua sesuai Bible, sesuai kebenaran. Di sini tidak ada menghujat kok, tapi yang Kristen harus menjawab dengan cerdas, itu saja. Dan kami juga menghargai saudara-saudara semua di room sini. Tidak ada yang menghujat saudara-saudara juga di sini. Kami juga menyanyikan apa adanya, apa yang ada dan tertulis.
Tidak mau ngarang gitu, simple. Oke, kalau begitu salaman kita. Salam. Bang Momi, Ya. Bang Momi. Ya, Bang. Dari tadi kan Anda itu mengikuti terus diskusi ini kan, mulai dari sore. Ya. Ada nggak hujatan-hujatan dari orang-orang Islam? Ada nggak? Kecuali teman seiman Anda, saudara Anda, yang kemudian menyatakan bahwa Yesus itu menikah. Benar, kalau dari tadi saya mengikuti bahwa dari Muslim tidak ada yang menghujat. Malahan semua memakai dalil, memakai data, berdebat dengan akal, berdebat dengan santai, berdebat dengan kebenaran. Tapi yang menghujat tadi adalah Weleng itu, saya penasaran. Tapi izin Pak Ustadz, tadi Weleng tadi membawa data ini loh, data dari Kristen sendiri loh nih, tentang Yesus menikah. Ini yang saya bacakan ini. Coba saya baca Inggrisnya. Oke. Where's Jesus? From Jesus life. Izin Pak Ustadz, besarkan Pak Ustadz. Hah? Oke, saya besarkan ya. Izin Pak Ustadz ya. Where's Bang Andi. Jesus? Nih. Explain Jesus. Nih, ini dari data Kristen sendiri ya, pendidikan arkeologi sosial. Nih. Explore. Mana? Itu link yang dikasih Mana atas? di Welingre tadi itu ya? Bukan. Ya, ini Pak, ini Ustadz yang dibawakan siapa? Who was Jesus exploring the history of Jesus' life? Exploring the history of Jesus' life. Ya, ini tadi data dibawakan dia. Nih, tentang Yesus. Selamat sore semuanya. Maaf Istrinya, tadi saya anaknya. Mana Inggrisnya? Sudah baca, malam baca. aku. Sudah Mana malam. Inggrisnya? Ini baca. Saya tadi di In jalan this jadi nggak free konsen. book, examine fundamental exquator Nggak usah lah, itu bukan referensi. fundamental question Jesus of Tapi ini data about Kristen. Jesus of Banyak website seperti Nazaret. itu. Hmm. Itu bukan referensi. Itu nggak bisa Itu data. mengkonfirmasi about Jesus bahwa of Yesus Nazaret. menikah. Coba lanjut. Coba baca. Nggak usah lah bang, Is itu the bukan central referensi yang mengkonfirmasi Yesus menikah. Banyak Figure website of seperti itu. Christianity. figure of Christianity, Hmm. divorce, Lalu. Lergis, Hmm. bukan baca lompatan, kita kan baca yang inti saja. Iya. Intinya banyak sini. Ini menceritakan Bethlehem, tentang coba yang the Jesus Yang mana, of yang Nazareth really. yang tadi nih. Nih. In this free ebook, explain Itu sumbernya tidak diakui oleh bapak-bapak gereja bang, jadi nggak usah dibahas itu. about Jesus of Nazareth. Artinya aja bang, nggak usah di ini baca-baca, artinya aja langsung. Ngerti nggak? Jesus is the central Bagian nggak usah figure dibahas. of Ya, Christian. sudah The wars. Bang. Nggak usah dibahas. Sudah. Itu Tapi website yang sesat. paling tidak, Yang tidak bisa sebentar Bang aku. keabsahannya. Sebentar Bang aku. Yang Bang aku adalah ini kan dari tadi kan sudah lama kan berdiskusi di sini ya. Saya baru naik tadi, maaf tadi saya nggak konsentrasi karena Iya, tetapi Anda dari tadi mulai dari sore sudah naik di sini kan. Yang membawa data tentang Yesus menikah itu siapa? Pihak Islam apa pihak Kristen? Kristen. saya nggak nyimak tadi. Saya tadi di jalan cuma nyimak sebentar, saya naik. Saya Terus saya keluar lagi. nyimak tadi yang Bang membawa Momi mulai dari awal. Kristen ya, Ya. yang membawa itu dia bilang Kristen Katolik, dia weleng. Dari saudara Muslim tidak pernah menghujat, mereka hanya menanyakan ayat sesuai Bible. Itu yang saya menyemaki dari tadi, saya mengikuti dari tadi. Selesai. Bang, KTP itu bisa dirabing, ente harus pahami itu. KTP itu bisa dirabing. Silakan Bang. Ya, berarti KTP kami kasih itu juga bisa di ini ya. Tadi Ya yang aku beda. Muslim itu. Kalau Beda, saudara beda, kita ya. tadi, kalau saudara kita tadi terindikasi dia bang, KTP-nya rabing itu. Karena dari cara dia berdialek menyampaikan itu dia bukan Kristen. Karena Kristen tidak pernah memiliki pemahaman seperti itu.
Saya tidak mengakui juga dia adalah Muslim karena Muslim di dalam ajaran kita itu tidak boleh menyerupai. Nah, ya Nggak boleh masuk ke murtad. Berarti kita sebutkan dia adalah orang yang sesat gitu aja. Ya, jadi kalau ada Muslim meniru-niru seperti itu, bahkan kemarin itu sempat karena saking pengen naiknya ke Komal, dia ngaku Kristen ke Ustadz Hatta. Oh bukan, ngaku Kristen, tapi setelah naik, dia ternyata hanya mau bertanya, ternyata Islam sama Ustadz Hatta dikasih pemahaman bahwa seorang Muslim itu memang tidak boleh menyerupai seperti kaum lain. Ya. Jatuhnya ke murtad kalau Ya, di saya Islam. paham itu, Bang. Ya. Saya paham dalil itu. Memang apa yang abang sampaikan itu benar. Kalau Muslim itu tidak pernah menyamar. Kalau Muslim menyamar itu berarti sudah melanggar. Itu tidak pernah itu. Kalau Muslim menyamar itu susah. Jadi mungkin orang penyesat. Dia sebagai Muslim, cuma saya bilang kalau penyesat dia. Ya, itu terindikasi bukan Kristen. Kalau yang baik, yang santun, yang bagus berdialog itu bukan Kristen ya jadinya. Anda framingnya kalau menganggap Kristen itu jelek semua. Tapi abang otak cerdas. Tadi yang data dalam Bible yang English itu saya baru baca loh. Saya baru baca itu, saya baru temukan ini. Selama ini nggak pernah ada itu. Bang, selidiki sumbernya dari mana? Ini dari Bible juga ya. Ini Mana-mana from Jesus Sumbernya dari wife. mana? Karena Ya. itu website Ini sudah lama, Bang. Ya. Tapi website itu tidak Land dia from Jesus Jesus. wife ya. Nah ini papirusnya, tapi nggak tahu saya ini pro kontra. Saya nggak menyimpulkan ya. Ini katanya papirusnya tentang isu menikah. Saya nggak menyimpulkan ya. Ini pro kontra memang ya. Ini papirusnya. Ini Ngerti kau? Just their days Just 3 days after the announcement, the New Testament secular British West some is the edition of that understand the tribute of this found this banyak website seperti itu, Bang. Aduh, lu kalau bahas itu lu pusing sendiri. Enggak, ini papirusnya Yesus menikah. Ini katanya papirusnya tentang Yesus menikah. Iya, kita tahu itu sudah lama. Nah, kita maju sedikit. Saya nggak menyimpulkan. Saya nggak mau menyimpulkan. Ini di Wikipedia Gospel of Jesus Wife. Silakan kamu cari ya. Ini nggak tahu. Saya nggak tahu nih. Saya nggak menyimpulkan ya. Itu, Bang. Saya tahu itu. Tapi itu bukan dari sumber yang benar. Nah, ini di Bikal. Dan bapak-bapak gereja menolak itu. Dan ini makam Talpiot. Ya, tentang ini, saya nggak menyimpulkan ya, saya nggak menyimpulkan. Silakan kamu baca makam Talpiot ini makam siapa, ada ceritakan ada Yesus, banyak, ada. Bang. Kalau mau cari yang seperti itu banyak. Ini berita di Kompasiana ya. Makam Talpiot, Iya, makam Yesus ya. yang tadi Itu tidak sesuai dengan fakta integritas, Bang. Jesus of Nazareth wife mana itu, Bang? Itu tidak sesuai dengan fakta integritas. integritas. Ini tentang Kristen. The story Jesus life. Ini tadi. Where's Jesus plan of Jesus life? Gini aja bro, Momis, kamu beli aja buku Jesus the Man itu karangan Babar Tering itu benar banyak. Kalau saran saya Jesus jangan woman. bro. Jesus woman. Jesus the Man, Jesus the Man, Jesus the man. Jesus the Man ya. Jesus the man. Beli aja di Gramedia. Karena banyak buku-buku yang dibangun oleh asumsi mereka sendiri. Ya, tapi kalau nggak benar, nih. Gospel. Ini cari nih Jesus the Man. Jesus and the man. Jesus the man. Banyak, Bang. Jesus the Man. Ini bukunya. Banyak referensi yang Anda mau kasih Iya, itu banyak, apa-apa. tapi semua Karangan tidak Barbara Tering ya. terkonfirmasi. Profesor Barbara Tering ya. Mana materinya mana? Coba dari awal. Cari aja Wikipedia. Jesus the Man ya. Kita selidiki dulu sumbernya siapa, Jesus the Man. dari mana, For the person. dan penulisnya Ini cari aja bukunya siapa. Jesus the Man. Oke. Beli aja bukunya beredar Kontroversi nih. tentang Coba. kontroversi Saya tentang screen dulu mana? Jesus. Cari aja ketik aja Wikipedia Jesus the Man. Jesus the man. Nah, karangan Barbara Tering itu ya, Profesor Barbara Tering ya, From sekolah the Kristen itu. Enggak, ketik aja Jesus the Man di Wikipedia muncul ya. Coba pelan-pelan dari Oke, atas, ya. Bang. This Jesus the Man, Jesus Bang. the Man.
Ya, aja maksudnya statement dia punya isi. Nggak usah, itu bukan referensi yang Mana benar. isi tapi bukunya udah beredar bro, bukunya udah beredar about keras itu. Tapi version Kalau nggak tapi itu benar, ditolak teaching. iya, karena itu subjektif, ya terserah lah, pokoknya itulah tidak dari bukunya. sumber yang benar. Tidak secara Coba saya baca dari awal, saya simaki coba bang. Walaupun Udah, dibaca kamu Si Iya, Momi ini paham. udah Momi, udah dilarang kau Momi, udah. Ini aja ya. Di sini yang mengangkat tema ini topik tadi bukan Muslim. Tapi kita juga hormati saudara kita Kristen yang lain. Menurut mereka sepanjang tidak ada di Bible, di luar Bible jangan dipercaya. Kita juga harus adil menilai toh. Ya itu aja, selesai sudah ya. Oke. Nah, oke, siap. Terima kasih Bang Siap, Andi. oke, Maaf, lanjut. tadi saya di jalan Bang Andi, jadi nggak concern. Jadi gini, maksud saya begini tadi Bang Andi. Apa tadi pembahasan tentang perempuan yang mengurapi kaki Yesus dan Yesus disunat. Kenapa saya bilang tadi Yesus tidak terikat dengan hukum Taurat. Yesus berkuasa atas hukum Taurat karena di dalam Matius 12 ayat yang ke-8 di situ bisa dibaca bahwa Yesus berkata dia Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Itu salah satu hukum Taurat. Sedangkan sunat itu bukan hukum Taurat. Sunat itu adalah perjanjian dengan Allah. Oh ya, sunat itu perjanjian kekal ya. Ini kok berbeda Bang Aku ini dengan Mumi. Mumi tadi katanya Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat. Mumi sendiri disunat kan? Pengakuannya Mumi. Saya tidak mengatakan Yesus melanggar hukum Taurat, tapi berkuasa akan hukum Taurat. Anda bisa baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-8. Di situ Yesus berkata bahwa anak manusia Tuhan atas hukum Taurat, atas hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari Sabat itu adalah hari sesembahan. Bang Handi kan simpel tadi. Apakah Yesus itu melanggar hukum atau enggak? Kan gitu aja. Intinya adalah sebelum ke Bang Ardian intinya adalah Yesua Amasia waktu hidup di muka bumi itu, dia sebagai manusia, dia harus tunduk dan taat atas aturan Taurat. Yesus sendiri mengajarkan tidak boleh. Gantian dulu. Saya dulu Bang. Habis ini Abang. Buktinya Yesus itu tidak hidup bebas. Yesua Amasia waktu hidup di muka bumi tidak hidup bebas. Dia disunat, dia berpuasa, dia sujud berdoa, dia ke sinagog, mencerminkan bahwa dia taat terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus itu bukan orang bebas. Itu pendapat saya. Oke Bang Handi, sekarang dari saya lagi satu poin. Sekarang saya mengikuti ajaran Yesus, mengikuti kehendak Allah, dan saya bersunat dan saya harus pergi ke bait Allah. Itu kebenaran kan? Dan kalau yang kata Paulus bahwa barang siapa menunatkan dirinya dia tidak berguna bagi Kristus, kan semua Muslim kan percaya bahwa Paulus itu adalah penyesat. Jadi saya berhasil loh mengikuti ajaran Yesus, simpel saja. Udah silakan. Aku lagi ada kerjaan dikit nih. Lanjut Bang Ardiansah. Sorry ya bro, lanjut. Ini si Momi ini itu aja narasinya dari tadi, dari kemarin. Assalamualaikum Bang Ardiansah. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gerunda. Apa ini yang dibahas? Hari Sabat atau hukum Taurat atau di bawahnya? Oke, kita bahas dari hari Sabat, hukum Taurat dan semuanya. Tapi bukan kenapa itu topiknya Bang Ardiansah itu loh. Apakah Yesua Amasia itu waktu hidup di dunia taat terhadap hukum Taurat atau tidak taat terhadap hukum Taurat gitu? Iya. Kalau tidak taat kepada hukum Taurat, berarti kesimpulannya Yesus melanggar perintahnya sendiri. Kenapa kok Yesus melanggar perintahnya sendiri? Karena yang memerintahkan di perjanjian lama kan Yesus juga. Betul nggak? Betul. Tidak ada di sini yang membicarakan bahwa Yesus melanggar hukum Taurat. Yang menurunkan hukum Taurat kepada Musa itu, apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Sesuai dengan teks yang tertulis, itu Tuhan. Tuhan di situ jadi ada berapa? Di dalam Keluaran.
Tuhan di situ ada berapa? Ada 1, ada 2, atau 3, atau 4? Sudah Yang lari mana? ke Tritunggal. Anda sudah lari ke Tritunggal. Sekali lagi Oke, saya katakan. baik. Jadi gini, Tunggu dulu. satu-satu bro, Anda bertanya saya menjawab. Oke? Tritunggal bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah, tetapi Tritunggal berbicara tentang Gimana sih? keesahan Allah. Tri itu Di mana berapa? Allah mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, yaitu Allah sendiri atau eksistensi Allah. Putra, yaitu gambaran adalah firman Allah, dan Roh, yaitu sumber kehidupan dalam diri Allah. Oke. Jadi Anda tadi bilang kita tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah. Iya, oke. Tetapi siapa Allah? Astagfirullahaladzim. Anda tadi bilang Tritunggal bukan membicarakan tentang keberapaan Allah, betul ya? Benar. Pertanyaan saya, tolong jawab pertanyaan saya. Tri itu merujuk kepada sebuah apa? Tri. Saya tanya tri. Jangan sebut angka. Karena Tritunggal bukan keberapaan. Jangan sebut angka. Saya tanya, tri itu merujuk kepada sebuah apa? Jangan sebut angka. Silakan. Tunggalnya ente nggak bahas, bro. Loh, tunggu dulu, tri dulu. Jangan dipisahkan. Oke, saya tanya. Adalah natur. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya, tolong jelaskan kepada saya bahwasanya tri dan tunggal ini, Tritunggal kan, tri dan tunggal kan? Ya, 3 di dalam satu. Anda pernah, jangan sebut kalau tinggal di Jakarta, Anda tahu 3 in 1. Dengerin. Jangan sebut 3 dan jangan sebut 1, karena 3 dan 1 itu keberapaan, bukan kebagaimanaan. Tolong jelaskan ke saya bahwasanya tri itu bukan merujuk kepada sebuah angka, tunggal itu juga bukan merujuk kepada sebuah angka. Tolong jelaskan kepada saya yang selain angka. Tritunggal itu yang selain angka, tunjukkan. Kenapa Anda keluar dari konteks? Yang jelas Tritunggal itu merujuk pada sebuah angka. Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya Tritunggal itu bukan merujuk kepada sebuah keberapaan. Yang namanya keberapaan itu pasti angka. Nggak mungkin berapa itu bukan angka, nggak mungkin. Karena yang disebut berapa itu pasti angka. Ya, sekarang tolong jelaskan kepada saya bahwasanya tri dan tunggal ini itu bukan merujuk kepada sebuah angka. Silakan. Sebenarnya Tritunggal itu dibahas di teologi ya. Yaitu kalau kita dibahas itu Tritunggal. Ini kenapa nggak jawab? Jawab dong, dibuka mute-nya bang. Mute-nya dibawa, dibuka. Jelaskan ke saya. Jangan suka di mute dong, host. Iya, jelas. Oke. Ya makanya jangan nyerocos aja, gantian ngomongnya. Kalau kamu nyerocos ngomongnya saya mute. Jelaskan ke saya dan jangan pernah menyebut angka ke saya ya, karena angka itu pasti berapa. Nggak mungkin bagaimana, nggak mungkin. Angka itu pasti berapa. Ya, jangan sebut angka di hadapan saya. Tolong jelaskan kebagaimanaan Allah itu dalam Tritunggal itu apa maksud Tritunggal. Jangan sebut Tap layar guys. Kemute itu. Kemute Bang Ardansa. enggak, aku nunggu dia. Jadi gini bang, Anda berbicara tentang Tritunggal. Dan saya sudah sampaikan ke Anda bahwa Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa jumlah Allah. Tetapi Tritunggal itu berbicara tentang keesahan Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, yaitu Allah itu sendiri atau eksistensi Allah, dan Putra, yaitu Roh, yaitu firman Allah itu. Nyambung nggak dengan pertanyaan saya? Nyambung nggak pertanyaan saya? Saya nyambung, saya paham. Tapi kalau membahas Tritunggal tidak bisa keluar dari sini. Saya sudah katakan Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah. Ya justru itu saya minta dijelaskan kemisterian Allah, Bang. Iya, dengerin, gantian ngomongnya ya. Gantian ngomongnya ya, gantian ya. Anda bilang tri dan Anda bilang tunggal. Sekarang saya tanya, apa definisi tri? 3. Jangan sebut angka. Saya bilang jangan sebut angka.
Jangan sebut angka di hadapan saya. Anda memberi pertanyaan, tapi Anda tidak memberi kesempatan saya menjawab. Loh, Anda kan sudah saya tanya, apa definisi tri? Anda bilang 3, berarti Anda sudah mengingkari perkataan Anda sendiri yang menyatakan Tritunggal itu bukan tentang keberapaan. 3 itu tentang berapa? 3 itu tentang berapa? Aduh, siapalah ini Itu naik-naik. Bang, itu natur, Bang. Saya nggak tanya, saya nggak tanya itu. Angka 3 itu sudah merujuk kepada natur Allah. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Tolong Jangan menang katakan sendiri, Bang. Jangan Loh, ente buat Anda yang buat bilang pertanyaan yang hanya mau memenangkan argumentasi dengerin Anda. dulu, dengerin dulu, Bang, dengerin dulu ya, gantian ngomong ya. Saya pahami yang ente mau ngomong. Iya, diem dulu. Anda bilang Tritunggal. Tri artinya apa? Tri artinya apa? Gak perlu saya jawab karena ketika saya mau menyampaikan Anda bilang jangan sebut angka. Iya, memang. Anak kecil tahu, Anda Bang. sendiri. Anak kecil tahu tri itu 3. Oh ya sudah, berarti tentang keberapaan. Kalau tri adalah 3, berarti tentang berapa? Jangan lupa Kalau tri adalah 3, tunggal itu juga 1. Aduh. Tritunggal, 3 in 1 itu 3 jadi 1. Sekarang saya tanya, 3 itu angka atau bukan? Semua juga tahu 3 itu angka, Bang. Angka. Terus Berarti apa persoalannya? Oke, sekarang saya tanya, 1 ditambah 1 itu berapa atau bagaimana? 1 ditambah 1 kalau pakai sama dengan berarti 2. Astagfirullahaladzim, saya nggak tanya itu. Dengerin sekali lagi. Lah, Anda bertanya saya menjawab kok Anda. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Dengerin ya. Dengerin dulu. Statement yang hanya mau Ngomong sendiri dia. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Yang cocok itu berapa hasil jumlah 1 ditambah 1 atau bagaimana hasil jumlah 1 ditambah 1? Yang cocok yang mana? A, berapa hasil jumlah 1 ditambah 1 atau B, bagaimana hasil jumlah 1 ditambah 1? Yang cocok yang mana? Itu memahami iman Kristen, Bang. Nggak begitu. Itu keliru. Itu kok keliru? Loh, yang salah itu kamu. Iman Kristen. Kamu yang salah. Nggak begitu. Berarti cuman imani aja ya, berarti ya? Enggak, kita bukan mengimani, tapi Oh, nggak mengimani, nggak beriman ternyata dia. Kita bukan mengimani seperti yang Anda sampaikan tadi. Iya. Kita tidak mengimani seperti apa yang Mas. Anda narasikan. Udah, aku makan dulu ya. Aku makan dulu. Udah. Lanjut Itu yang lain. keliru. Itu enggak begitu konsepnya, Bro. Loh, Anda sendiri dengerin. Saya hanya mengikuti Anda. Anda mengatakan. Iya, benar. Dengerin dulu. Anda kalau nggak mau saya mute, dengerin dulu ya. Saya bisa aja nge-mute Anda. Setiap saat bisa aja saya nge-mute.